Pagi itu, matahari baru saja merayap naik di langit Ciherang. Embun masih menggantung di ujung daun sayur kol yang ditata rapi di atas gerobak tua milik Joko. Pria parubaya itu, dengan wajah penuh keriput dan keringat kerja keras, menata dagangannya satu persatu. Ia selalu datang paling awal, menempati sudut kecil dekat pintu masuk pasar. Suaranya lembut setiap kali menawarkan, sayur segar, Bu, barusan dari kebun. Tapi di balik senyum itu, hidup Joko tak pernah mudah. Sejak pandemi, jualannya sepi, sementara pungutan liar dari para preman pasar semakin menggila. Seperti biasa, suara langkah sepatu berat terdengar mendekat. 3 pria bertubuh kekar datang dengan wajah bengis. Di depan mereka, berdiri seorang preman bernama Darto, manusia yang paling ditakuti di pasar Ciherang. Tatapan matanya tajam seperti ular, dan mulutnya tak pernah berhenti mengeluarkan kata kasar. Joko, mana jatah bulanan lo? Jangan pura-pura budek, ya, bentaknya sambil menendang kotak sayur. Tomat-tomat segar beterbangan ke tanah, hancur berantakan bersama harga diri sang pedagang tua. Joko hanya menunduk. Ia tahu, melawan hanya berarti celaka. Tangannya bergetar memungut sayur yang berserakan, sementara tawa kasar para preman itu bergema memecah pagi. Katanya orang Kuningan pinter dagang, kok miskin terus. Ejek salah satunya. Darto menepuk kepala Joko keras-keras, membuat topinya jatuh ke tanah. Orang-orang sekitar hanya diam, tak satu pun berani menolong. Rasa takut telah menutup hati mereka, membuat ketidakadilan menjadi tontonan biasa. Darah di wajah Joko menetes karena benturan. Ia menatap ke tanah, mencoba menahan marah. Dalam dadanya, ada bara yang mulai menyala, tapi mulutnya tetap terkunci. Sudahlah, Pak Joko, bisik seorang pedagang ikan pelan, sabar saja, mereka memang begini. Tapi sabar bukan lagi obat bagi luka yang disiram penghinaan. Joko merasa seakan seluruh harga dirinya diinjak-injak di hadapan pasar yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Ketika preman-preman itu pergi dengan tawa kemenangan, Joko masih berjongkok di tanah, memungut sisa tomat yang remuk. Ia melihat bayangan dirinya di genangan air, wajah tua, mata merah, dan rahang yang mengeras. Sudah cukup, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar oleh siapapun. Aku sudah terlalu lama diam. Suara itu bukan sekadar keluhan, melainkan bisikan pertama dari sesuatu yang gelap di dalam dirinya. Sore harinya, Joko duduk di depan rumah sederhananya di pinggir kebun. Istrinya, Sri, menatap dengan cemas. Kang, sabar ya, Allah bakal balas perbuatan mereka, ucapnya lembut. Tapi Joko hanya diam, menatap langit merah senja. Dalam benaknya, kata-kata istrinya terasa jauh. Yang dekat justru bayangan wajah Darto yang menertawakannya di pasar. Setiap tawa itu seperti cambuk yang memukul jantungnya. Malam datang dengan sunyi yang ganjil. Joko duduk di depan tungku, menatap api yang menari. Ia merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, seolah ada sesuatu yang lama tertidur kini mulai bangun. Dalam cahaya api itu, ia memejamkan mata dan berbisik pelan, "Eyang, aku butuh pitulungmu." Angin tiba-tiba berembus dari arah kebun, membawa aroma kembang kenanga yang samar. Di kejauhan, gonggongan anjing bersahutan tanpa sebab. Sri yang sedang menutup pintu rumah menatap suaminya dengan ragu. "Kang, tadi bicara sama siapa?" tanya Sri dengan nada takut. Joko menoleh perlahan, matanya kini tak seperti biasanya, ada kilatan merah samar di sana. "Tidak apa-apa," jawabnya tenang. "Mulai malam ini, biar yang di atas dan yang di bawah bumi yang membalas untukku." Dan sejak malam itu, angin di Ciherang tak pernah berembus dengan tenang lagi. Malam itu, langit Ciherang diselimuti kabut tipis. Angin membawa bisikan halus yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Di dalam rumah panggung kayu yang remuk, dimakan usia, Joko duduk sendirian di ruang depan, menatap nyala lampu minyak yang bergetar. Di hadapannya, terhampar piring kecil berisi bunga 7 rupa, sebatang dupa yang belum dinyalakan, dan selembar kain kuning tua, sisa peninggalan kakeknya yang dulu dikenal sebagai dukun kasepuhan di Subang. Matanya sayu, tapi sorotnya tajam seperti bara api yang tertahan. "Eyang Suraningrat," suaranya bergetar pelan, "cucumu dipermalukan, waktunya aku menuntut keadilan." Suara Sri memecah keheningan, "Kang, kau masih saja memikirkan pasar itu." "Sudahlah, sabar, nanti semua akan berganti." Tapi Joko hanya menatap kosong. Dalam pikirannya, sabar telah menjadi racun. Ia sudah terlalu lama menahan diri,
terlalu lama menjadi bulan-bulanan nasib dan manusia jahat. Ia menggenggam kain kuning itu erat-erat hingga tangannya gemetar. Sabar hanya buat orang yang belum kehilangan harga diri, Sri, bisiknya dengan nada pelan tapi penuh luka. Istrinya tak berani membalas. Ia tahu, tatapan suaminya malam itu bukan tatapan yang biasa. Ketika Sri masuk ke kamar, Joko berdiri dan membuka pintu belakang. Cahaya bulan menyorot wajahnya yang muram. Ia melangkah ke arah kebun bambu di belakang rumah, tempat dulu kakeknya sering bermeditasi. Di bawah sinar rembulan, Joko berlutut, menaburkan bunga ke tanah, lalu menyalakan dupa. Asap tipis naik perlahan, menggulung di udara. Suara jangkrik mendadak hilang, sunyi menjadi pekat. Dari balik angin yang berputar, terdengar gumaman samar seperti nyanyian dari masa lampau. Siapa nyebut jenengku, bakal entuk sing dikersa kakek, siapa menyebut namaku, akan mendapat apa yang diinginkannya. Tubuh Joko bergetar hebat. Ia tahu, suara itu bukan halusinasi. Itu adalah panggilan leluhur. Ia mulai melantunkan mantra kuno yang sudah puluhan tahun tak pernah diucapkannya lagi. Kata-kata dari bahasa Sunda Buhun keluar dari bibirnya, disertai napas berat dan mata yang mulai memerah. Eyang Suraningrat, buka jalan bagi cucumu. Aku ingin keadilan, aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Dari arah tanah, muncul asap hitam pekat, berputar di sekelilingnya. Suara tangisan samar terdengar, seperti dari arwah yang lama terpenjara. Saat matahari hampir terbit, Joko kembali ke rumah dengan tubuh lemas dan langkah gontai. Wajahnya pucat, tapi di bibirnya terukir senyum tipis. Ia merasa sesuatu telah berubah dalam dirinya. Di kepalanya, ia masih mendengar bisikan lembut, "Waktumu akan datang, Joko, sabar sebentar lagi." Suara itu menenangkan sekaligus menakutkan. Ia tahu, ia telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Keesokan harinya, Sri kaget melihat suaminya sibuk menyiapkan air bunga dan menanam kelapa gading kecil di depan rumah. "Kang, untuk apa semua ini?" tanyanya cemas. "Untuk melindungi rumah dari yang tidak kelihatan," jawab Joko datar. Ia tak menjelaskan lebih jauh. Tapi setiap kali Sri menatap mata suaminya, ia merasakan hawa aneh, seperti ada dua sosok berbeda di dalam satu tubuh, Joko yang dulu penyabar, dan Joko yang baru, diselimuti bayangan hitam. Malam berikutnya, suara gamelan gaib terdengar samar dari arah kebun bambu. Sri yang terbangun tengah malam melihat suaminya duduk di teras, menatap kosong ke arah jalan pasar. Angin berembus pelan, membawa aroma melati bercampur anyir darah. "Kang, kau tidak tidur?" tanya Sri pelan. Tanpa menoleh, Joko menjawab, "Mereka yang menertawakan aku kemarin, akan menangis besok." Dan di kejauhan, seolah langit sendiri tahu, petir menyambar tanpa hujan, tanda bahwa dari tanah Sunda, amarah yang lama terpendam mulai bangkit dari tidurnya. Fajar belum sepenuhnya menyingkap malam ketika Joko terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan matanya menatap kosong ke langit-langit rumah. Ia baru saja bermimpi, tapi bukan mimpi biasa. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan gelap, dikelilingi kabut pekat, sementara dari arah jauh terdengar suara gamelan Sunda yang mengalun pelan namun menyeramkan. Dari balik kabut itu, muncul sosok lelaki tua berjubah hitam, tanpa wajah, namun Joko tahu persis siapa dia. "Eyang Suraningrat," suara seraknya menggema, "jalanmu sudah dibuka, Joko, tapi ingat, setiap darah yang kau panggil, akan menuntut darah kembali." Sejak pagi itu, mata Joko tampak berbeda. Ada kilau hitam di balik bola matanya, seolah bayangan masa lalu telah menempati sebagian jiwanya. Ia mulai sering melamun di pasar, tidak menjawab ketika disapa pedagang lain. Warga mengira Joko stres karena dihina preman, tapi tak ada yang tahu bahwa pikirannya kini terhubung dengan dunia yang tak kasat mata. Setiap kali angin berhembus pelan dari arah utara, ia mendengar bisikan halus memanggil namanya, seolah arwah leluhur memintanya menuntaskan sesuatu yang tertunda. Sore itu, Joko berjalan menuju hutan tua di pinggiran desa. Tempat itu sudah lama dikeramatkan warga, karena konon ada roh penunggu bernama Nyi Gandasari, makhluk halus pelindung tanah Sunda. Dengan membawa kendi air, segenggam tanah pasar, dan rambut Darto yang ia ambil diam-diam saat preman itu lewat di warung, Joko menapaki jalan setapak dengan langkah pasti. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Disinilah dulu, 20 tahun lalu, ia belajar dasar ilmu sirap dan pancar nyawa dari kakeknya sebelum ia tinggalkan demi hidup normal. Di tengah hutan,
Joko berhenti di bawah pohon besar berlumut. Ia meletakkan sesaji, lalu menyalakan dupa. "Eyang, Joko datang menagih ilmu yang dulu aku tinggalkan," katanya pelan. Angin berputar kuat, seolah menjawab panggilannya. Dari dalam tanah terdengar gemeretak pelan, dan sekejap kemudian, tanah di depan Joko mereka seperti bernafas. Asap hitam pekat keluar, membentuk wajah samar dari kakeknya. "Kau sudah siap, cucuku?" Suara itu menggema dari udara. Joko menunduk, "Aku tak punya pilihan, Yang. Mereka sudah mencoreng namaku." Arwah sang kakek mendekat. "Ilmu ini tak boleh digunakan untuk dendam pribadi, tapi jika hatimu sudah bulat, maka darahmu sendiri akan jadi tumbalnya." Namun Joko tak gentar. Ia menggenggam tanah pasar itu erat-erat, lalu menaruhnya di dalam kendi air. "Aku rela, Yang. Asal mereka yang menertawakanku merasakan apa yang aku rasa." Seketika, angin berhenti berembus. Sunyi menjadi pekat. Lalu dari tubuh Joko keluar asap tipis, menandakan bagian jiwanya telah disatukan dengan ilmu pamungkas warisan Sunda, santet rawa lembut. Ketika ia membuka mata, langit sudah gelap. Tapi anehnya, matanya dapat melihat jelas segala sesuatu dalam kegelapan. Ia merasa lebih kuat, tapi dingin menusuk tulangnya. Dalam hatinya, muncul rasa puas aneh, rasa yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia berjalan pulang melewati pematang sawah dengan langkah ringan, sementara dari kejauhan, seekor burung gagak hitam mengikutinya, terbang rendah seolah menjadi pengawal barunya dari dunia lain. Sesampainya di rumah, Sri menatap suaminya dengan kaget. "Kang, wajahmu kenapa pucat sekali?" Joko hanya tersenyum tipis, lalu duduk di depan tungku. Ia mengambil segenggam abu dupa dari sakunya dan menaburkannya ke bara api. Seketika, nyala api berubah menjadi biru tua. "Mulai malam ini," katanya dengan suara pelan tapi berat, "angin dari tanah Sunda akan membawa keadilan untuk orang seperti aku." Dan dari arah hutan yang jauh, suara gamelan kembali terdengar samar, tanda bahwa arwah leluhur telah menerima janjinya. Malam Jumat Kliwon datang dengan langit kelabu. Hujan tidak turun, namun udara terasa berat seperti menekan dada siapapun yang bernapas di kampung Ciherang. Di dalam rumahnya yang redup, Joko duduk bersila di tengah ruangan, mengenakan kain hitam peninggalan kakeknya. Di hadapannya tergeletak kendi air dari hutan, sebatang lilin menyala dengan nyala yang tidak stabil, serta mangkuk kecil berisi tanah pasar yang telah ia bacakan mantra sejak siang. Di luar, suara petir terdengar jauh, tapi anehnya tidak ada hujan, hanya kilatan cahaya yang sesekali menyambar langit. Malam itu, Joko siap memanggil kekuatan yang telah bersemayam di tubuhnya. Ia mulai melantunkan mantra dengan nada rendah, lirih seperti nyanyian arwah. "Heh, kawulaning bumi, kawulaning angin, kawulaning lelembut, sumpinglah, jembarlah, tur balesa rasa ngeri ia kanu ngajarihkan." Kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan lancar, seolah bukan dia yang mengucapkannya. Angin dari luar tiba-tiba berputar memasuki rumah, meniup lilin hingga padam, namun ruangan tidak menjadi gelap, karena nyala samar biru justru muncul dari dupa yang terbakar. Wajah Joko kini tampak menegang, urat-urat lehernya menonjol, dan dari ujung jari tangannya keluar asap tipis hitam yang menggeliat seperti hidup. Tiba-tiba, kendi di hadapannya bergetar hebat. Air di dalamnya berputar cepat seperti pusaran kecil. Dari pusaran itu, muncul suara tawa wanita melengking tinggi, kemudian berubah menjadi tangisan memilukan. "Sapa nu nyebut ngaran kami? Saha nu ngaganggu rawa lelembut?" Joko tak gentar. Ia menunduk dalam, lalu menjawab dengan suara berat, "Abdi, Joko ti Kuningan. Abdi henteu datang pikeun ngaganggu, tapi kanggo nyuhunkeun pitulung. Aya nu geus nistakeun abdi, nginjak harga diri abdi." Suara itu terdiam sejenak, lalu terdengar bisikan dingin, "Kau ingin mereka mati dengan cara dunia tidak memahami." Joko menjawab tanpa ragu, "Kuring hayang maranehna ngarasa sieun, nyeri, jeung nyesel samemeh napas pamungkasna." Api di tungku tiba-tiba padam seluruhnya. Udara di rumah mendadak berubah beku. Dari kendi itu keluar asap hitam pekat yang naik perlahan dan membentuk bayangan wanita berambut panjang, tanpa wajah, mengenakan kebaya lusuh. Ia berdiri di belakang Joko, menyentuh bahunya dengan tangan dingin seperti es. "Punten, Kang Joko, kawasna nu anjeun tangtukan moal bisa balik deui." Suaranya lembut tapi menusuk. Joko hanya mengangguk, dan pada saat itu, dari ujung jari tangannya keluar semburan asap pekat menuju mangkuk tanah pasar. Asap itu menggulung, berputar, lalu menghilang menembus genteng rumah, melesat ke arah pasar Ciherang.
Di pasar yang gelap dan sepi malam itu, seekor kucing hitam tiba-tiba melolong panjang. Angin berembus dingin, membuat atap seng bergetar. Di warung Darto, ketua preman pasar, lampu tiba-tiba berkedip. Ia yang tengah tertawa dengan teman-temannya tiba-tiba terdiam, merasa tengkuknya dingin. "Sapanu buka jendela," katanya pelan. Tapi sebelum ada yang menjawab, gelas di depannya pecah sendiri, dan dari arah luar terdengar suara gamelan lirih, mengalun pelan, mengerikan. Darto berdiri, matanya liar, lalu menatap ke arah pintu. Di sana berdiri sosok bayangan tinggi hitam, dengan rambut panjang menutupi wajah. Dalam sekejap, lampu padam. Sementara itu, di rumahnya, Joko tersungkur ke lantai. Napasnya terengah, keringat bercucuran, dan matanya terbuka lebar menatap langit-langit. "Sudah berangkat," gumamnya pelan, senyum kecil menghiasi bibirnya. Di luar rumah, angin berhenti berembus seolah seluruh alam menahan napas. Aroma bunga kenanga tercium kuat, menandakan makhluk halus tengah berkeliaran menuntaskan perintahnya. Joko menatap bara api kecil di tungku, lalu berbisik, "Sirep lelembut Sunda parantos hudang." Pagi harinya, warga pasar Ciherang gempar. Darto ditemukan di warungnya dengan tubuh membiru, matanya melotot, dan mulutnya seperti hendak menjerit. Tak ada luka sedikit pun, tapi wajahnya penuh ketakutan. Dua anak buahnya ditemukan pingsan, mulut mereka terus mengigau, "Aya nu nyanyi, aya nu ngagelenyeun." Ada yang bernyanyi, ada yang menari. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tapi semua yang hadir di pasar merasakan hawa aneh, berat, dan penuh ketakutan. Dan di rumah kecil di pinggir kebun, Joko duduk tenang menatap pagi. Di tangannya, ia memegang segenggam abu dupa yang masih hangat. "Satu sudah selesai," katanya lirih, "tapi rasa ini belum hilang, belum cukup." Langit Ciherang tampak cerah, tapi di balik cahaya matahari itu, bayangan dendam mulai menebarkan ketakutannya ke seluruh kampung. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti pasar Ciherang. Udara terasa dingin dan aneh, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Para pedagang berbisik-bisik di antara lapak mereka, membicarakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Darto, si ketua preman pasar, ditemukan tewas dengan wajah membiru dan mulut ternganga lebar seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tubuhnya kaku dalam posisi duduk di kursi warungnya, tangannya mencengkeram meja hingga kuku-kukunya patah. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya bau kembang kenanga yang menyelimuti tubuhnya. Bau itu membuat siapapun yang mendekat merinding. "Kayak bukan mati biasa," gumam salah satu pedagang ikan. "Tadi malam aku dengar suara gamelan, tapi dari arah pasar. Padahal nggak ada yang punya hajatan." Semua terdiam, tak ada yang berani bicara keras-keras, karena semua tahu, pasar Ciherang punya sejarah kelam tentang arwah yang gentayangan sejak dulu. Sementara itu, di pojok jalan, seorang ibu melihat kucing hitam duduk di atas gerobak sayur Joko, matanya menatap lurus ke arah warung Darto yang kini dipasangi kain putih. Seolah tahu sesuatu, tapi tak bisa bicara. Di rumahnya, Joko duduk tenang, menatap bara di tungku yang mulai padam. Di hadapannya, sebatang dupa masih mengepulkan asap tipis. Senyum samar muncul di bibirnya. Ia tak perlu datang ke pasar hari itu, karena dagangannya masih tersisa banyak, tapi entah mengapa hatinya terasa damai. "Satu sudah kembali ke tanah," gumamnya pelan. Namun di antara ketenangan itu, ia merasakan tubuhnya lemah. Kepala terasa berat, dan telinganya sesekali mendengar suara tangisan wanita. "Bayaran," bisik suara itu lirih. Ia sadar, setiap santet yang dikirimkan menuntut bagiannya, sepotong kecil dari jiwanya sendiri. Menjelang sore, dua preman anak buah Darto datang ke rumah Joko. Mereka marah, menuduh Joko punya andil dalam kematian bos mereka. "Lo pasti tahu sesuatu, Jok. Bos gue mati semalam, gak ada orang lain yang dia ributin kecuali lo," teriak salah satunya. Tapi begitu mereka melihat mata Joko, keduanya mendadak gemetar. Sorot mata itu bukan milik manusia biasa. Dingin, kosong, dan terasa seperti menembus batin. Joko hanya tersenyum tipis. "Pergilah sebelum malam tiba, kalau tidak, kalian akan mendengar gamelan yang sama," katanya datar. Kedua preman itu mundur ketakutan, lalu kabur tanpa banyak bicara. Malamnya, di rumah preman bernama Doni, angin tiba-tiba berembus kencang. Lampu minyak padam sendiri. Dari luar jendela terdengar suara langkah kaki, lalu suara perempuan menembang dengan nada lirih, "Aya nu nyebut ngaran kami,
Doni menutup telinganya, tapi suara itu makin keras. Ketika ia menoleh ke arah pintu, terlihat bayangan wanita berambut panjang menari perlahan di halaman rumahnya, diiringi suara gamelan yang sayup namun menyeramkan. Ia menjerit, lalu tubuhnya terjatuh ke lantai, kejang-kejang, dan tak bangun lagi sampai pagi. Warga geger keesokan harinya, Doni ditemukan tewas di lantai rumahnya dengan posisi bersujud, matanya terbuka lebar. Di tubuhnya menempel bunga kenanga dan serpihan tanah yang masih basah. Sementara rekannya, Ucok, yang tinggal tak jauh dari sana, kini terbaring sakit, tubuhnya panas dingin dan bibirnya terus bergumam, "Jangan biarin dia nyanyi lagi, tolong hentikan nyanyiannya." Semua warga yakin, sesuatu yang berasal dari dunia gaib telah turun ke Ciherang. Kabar itu cepat menyebar ke seluruh pasar. Warga yang dulu memandang Joko sebelah mata kini mulai menatapnya dengan waspada. Ada yang berani berbisik, "Itu pasti kerjaan Joko, dulu katanya kakeknya dukun sakti." Tapi tak satu pun berani menuduhnya langsung. Joko tetap datang ke pasar dengan wajah tenang, menjajakan sayurannya seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Namun setiap kali ia lewat, angin selalu berhembus dingin, dan suara gamelan samar kadang terdengar di belakangnya. Sore itu, Joko berhenti di depan lapak kosong bekas warung Darto. Ia menatapnya lama, lalu berbisik pelan, "Masih ada yang tersisa. Kau yang menendang daganganku dulu, aku belum lupa." Matanya menatap jauh ke arah timur, ke rumah Bagong, preman besar yang kini memimpin kelompok pasar setelah Darto mati. Senyumnya perlahan berubah menjadi dingin. Malam ini, angin dari rawa lelembut belum akan berhenti berhembus. Dan di langit Ciherang, matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya, meninggalkan warna merah darah yang seolah menandai dimulainya teror berikutnya. Malam turun dengan cepat di Ciherang. Langit hitam tanpa bintang, hanya rembulan pucat yang menggantung seperti mata mati yang mengawasi desa. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga kenanga dan tanah basah, pertanda buruk bagi mereka yang tahu. Sejak kematian Darto dan Doni, warga tidur lebih awal, pintu dikunci rapat, dan doa dibaca dengan suara gemetar. Tapi bagi sebagian orang, rasa takut itu berubah menjadi kecurigaan. Nama Joko mulai disebut-sebut sebagai sumber bencana, sebagai orang yang membuka pintu antara dunia hidup dan arwah penasaran. Bagong, preman paling ditakuti setelah kematian Darto, tak terima mendengar rumor itu. "Kalau bener si Joko yang main santet, gue sendiri yang bakal datengin dia malam ini," katanya lantang di hadapan anak buahnya. Suaranya terdengar mantap, tapi dalam hatinya ada rasa gentar yang tak bisa ia jelaskan. Namun gengsi membuatnya nekat. Saat malam makin larut, ia membawa dua anak buahnya ke rumah Joko. Rumah itu tampak biasa dari luar, hanya lampu minyak redup yang menggantung di serambi dan suara jangkrik yang terdengar bersahutan. Tapi entah kenapa, hawa di sekitarnya terasa dingin dan berat seperti sedang berada di dasar kubur. "Joko, keluar lo!" teriak Bagong, menendang pintu. Tapi pintu itu terbuka pelan tanpa disentuh siapapun. Dari dalam, hanya terlihat tungku kecil yang masih menyala, dan sebuah panci mendidih yang mengeluarkan asap tebal beraroma wangi bunga. Asap itu melayang ke arah mereka, perlahan membentuk bayangan menyerupai wajah Darto. "Baliklah sebelum semuanya terlambat," bisik suara dari dalam asap itu. Salah satu anak buah Bagong langsung lari terbirit-birit, tapi Bagong tetap berdiri, menggertakkan gigi. "Trik murahan," umpatnya, lalu menendang panci itu. Seketika, suara perempuan menjerit panjang terdengar di telinganya, menusuk sampai ke sumsum tulang. Tiba-tiba seluruh ruangan gelap gulita. Angin berputar, dan gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan cepat. Dari sudut ruangan, muncul sosok perempuan berambut panjang, wajahnya tertutup kain putih, tubuhnya melayang pelan sambil menari. Bagong mundur, keringat dingin membasahi punggungnya. "Apa? Siapa lo?" Suaranya parau. Tapi sosok itu hanya menatap dengan mata kosong, lalu menunjuk langsung ke dadanya. Saat itu juga, Bagong terlempar ke belakang, tubuhnya membentur dinding, dan darah muncrat dari mulutnya. Anak buahnya yang tersisa menjerit ketakutan, lalu kabur meninggalkan bosnya sendirian di rumah itu. Keesokan paginya, warga menemukan Bagong tergeletak di depan rumah Joko, matanya melotot, dan di dadanya tertancap potongan bambu kecil dengan tulisan aksara Jawa kuno. Polisi datang, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak ada tanda kekerasan, tak ada sidik jari,
hanya sisa abu dupa dan bunga kenanga yang berserakan. Dari hari itu, nama Joko menjadi momok di pasar Ciherang. Tak ada yang berani menatapnya, apalagi menyinggung soal kematian para preman. Bahkan suara ayam berkokok pun terasa aneh, seperti memperingatkan bahwa masih akan ada darah yang tertumpah. Sementara itu, Joko duduk di beranda rumahnya, menatap purnama yang perlahan naik ke langit. Di tangannya, ia menggenggam segenggam tanah hitam yang ia ambil dari rawa lembut. Satu lagi sudah selesai, tapi bayaran dari dunia gaib belum lunas, gumamnya pelan. Ia menatap kakinya yang mulai membiru, kulitnya tampak kering seperti kulit ular yang mengelupas. Waktuku semakin sedikit, katanya lirih. Namun matanya menatap jauh ke arah pasar, tempat di mana masih ada beberapa orang yang dulu menertawakan dan memukulnya. Malam itu, warga kembali mendengar suara gamelan. Tapi kali ini, suara itu datang dari segala arah, dari rawa, dari pasar, dari atap rumah, bahkan dari dalam sumur tua di ujung kampung. Anjing menyalak tanpa henti, bayi-bayi menangis bersamaan, dan beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam melayang di atas pepohonan. Seolah-olah arwah yang dibangkitkan Joko kini lepas kendali, mencari korban lain tanpa peduli siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Pagi berikutnya, Ciherang berubah menjadi desa bisu. Tak ada tawa, tak ada obrolan di warung kopi. Semua orang berjalan cepat, menunduk, dan berdoa dalam hati. Tapi jauh di dalam hutan, di dekat rawa lelembut, terdengar suara Joko berbisik pelan sambil menancapkan dupa ke tanah basah, "Aku belum selesai. Masih ada yang harus merasakan apa itu kehilangan." Dan dari dalam kabut, sosok bayangan perempuan dengan rambut panjang menatapnya dari jauh, seolah menunggu perintah baru untuk melanjutkan amukan kutukan yang belum berakhir. Kabut pagi menggulung tebal di atas rawa lelembut, membuat siapapun yang melintas akan tersesat dalam pandangan putih yang menelan segalanya. Warga Ciherang sudah tahu, siapapun yang berani mendekati rawa itu setelah kematian Bagong tidak akan kembali dengan selamat. Namun di tengah kabut, ada satu bayangan yang berjalan pelan dengan langkah pasti, Joko. Di tangannya ada kendi tanah liat berisi air kembang 7 rupa dan sebilah pisau kecil yang dibungkus kain merah. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam seperti menatap dua dunia sekaligus, dunia manusia dan dunia makhluk gaib yang kini telah ia buka jalannya. Suara gemericik air rawa terdengar lirih, disusul bisikan-bisikan halus seperti anak kecil yang menangis. "Eyang, aku datang lagi," ucap Joko lirih. Ia menancapkan pisau ke tanah berlumpur, dan seketika angin berputar kencang, membuat daun-daun berguguran dari pepohonan sekitar. Permukaan air rawa bergolak, memunculkan buih hitam dan aroma busuk yang menusuk hidung. Dari pusaran itu, muncul sosok perempuan berambut panjang dengan mata merah menyala, arwah penunggu rawa yang dulu memberikan kekuatan santet kepadanya. "Kau sudah memanggilku lagi, Joko, apakah belum cukup darah yang kau tumpahkan?" Suara itu terdengar bergema dari segala arah, menembus tulang dan pikiran. Joko menunduk, suaranya gemetar namun tegas. "Belum, Eyang. Masih ada yang belum merasakan balasanku. Mereka yang dulu menertawakan, mereka yang menikmati saat aku diinjak dan dihina. Aku ingin mereka semua merasakan ketakutan yang sama." Sosok arwah itu tersenyum samar, senyumnya menyeramkan seperti belati yang menggores perlahan. "Baik, tapi ingat, setiap darah yang kau minta, harus dibayar dengan nyawa yang kau cintai." Joko terdiam. Dalam sekejap, wajah istrinya, Sri, terbayang di benaknya, lembut, sabar, dan penuh kasih. Tapi amarah telah menutup hatinya. "Aku siap," jawabnya datar. Rawa kembali bergolak, dan kali ini, dari dalam air muncul tangan-tangan hitam yang memegang kepala kerbau, ayam hitam, dan potongan kain kafan. Mereka menari-nari di atas permukaan air, membentuk lingkaran seperti ritual kuno yang hanya diketahui para penganut ilmu kelam. Suara gamelan terdengar lagi, tapi bukan dari dunia manusia. Setiap dentingnya terdengar seperti jeritan arwah. Joko meneteskan darahnya ke dalam kendi, lalu menengadahkan wajah ke langit. "Mulailah," katanya, dan seketika, kabut tebal dari rawa itu menyebar ke seluruh penjuru desa. Malam itu, Ciherang seperti dilanda kutukan. Lampu-lampu minyak padam bersamaan, suara anjing menggonggong tak henti, dan beberapa rumah warga dihantui oleh bayangan hitam yang mengetuk jendela tanpa wajah. Anak-anak menjerit ketakutan, ibu-ibu berdoa sambil menggigil, dan orang-orang mulai menyebut nama Joko dengan nada ngeri. Di pasar, suara tawa preman yang dulu memenuhi udara kini berganti dengan jeritan yang tak berujung.
Satu persatu, orang-orang yang pernah menginjak Joko menemui ajal dengan cara misterius. Ada yang ditemukan di sungai tanpa kepala, ada yang mati dengan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun di rumah kecilnya, Joko mulai merasakan hal aneh. Tubuhnya melemah, napasnya berat, dan setiap kali ia memejamkan mata, wajah Sri selalu muncul dengan tatapan sedih. "Kang, apa yang kau lakukan?" bisik suara itu di kepalanya. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu terus datang, makin jelas dan menyayat hati. "Aku melakukan ini untuk kita, Sri, untuk kehormatan kita," balasnya lirih, namun matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya sejak ia memulai jalan gelap itu, Joko merasa ragu. Sampai akhirnya malam ketujuh tiba. Rawa lelembut bergetar, memuntahkan kabut hitam yang lebih pekat dari sebelumnya. Dari dalam kabut itu, muncul bayangan Sri, bukan sebagai manusia, melainkan arwah pucat dengan mata kosong dan pakaian lusuh penuh lumpur. "Kau sudah membayar harga dari semua amarahmu," ucapnya pelan, suaranya bergema di telinga Joko. Pria itu menjerit, berlari mendekat, tapi tubuh Sri menghilang seperti asap. Dari arah rawa, suara Eyang kembali terdengar, "Setiap dendam memiliki bayaran, dan sekarang waktumu sudah tiba." Joko jatuh berlutut di tepi rawa, menatap air hitam yang kini memantulkan wajahnya sendiri, tapi bukan wajah manusia lagi. Matanya merah, kulitnya kelabu, dan di belakangnya, bayangan arwah-arwah yang ia panggil berdiri mengelilingi. Angin berembus kencang, membawa bau busuk dan gema tawa setan yang panjang. Dan malam itu, rawa lelembut benar-benar terbuka, bukan hanya untuk Joko, tapi untuk seluruh Ciherang yang akan segera merasakan neraka yang ia bangkitkan sendiri. Sejak malam ketika rawa lelembut terbuka, desa Ciherang berubah menjadi tempat yang tidak lagi mengenal siang dan malam. Kabut hitam menggantung sepanjang hari, menutupi matahari dan membuat udara terasa berat seperti diselimuti roh-roh penasaran. Warga sudah banyak yang pergi, meninggalkan rumah dan kebun mereka. Yang tersisa hanyalah orang-orang tua yang terlalu lemah untuk berjalan, serta mereka yang masih berharap doa bisa mengalahkan kutukan. Di tengah semua itu, Joko kini bukan lagi sosok yang dikenali warga. Ia lebih sering terlihat berjalan tanpa alas kaki di antara kabut, berbicara sendiri, dan menatap langit seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari atas awan. Rumahnya kini tak ubahnya gubuk arwah. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol kuno dan kain merah kusam, sementara di lantai berserakan bunga kenanga yang sudah menghitam. Suara gamelan dari dunia gaib terus terdengar setiap malam, kadang disertai tawa yang membuat darah siapapun yang mendengar jadi beku. Joko duduk di tengah ruangan. Tubuhnya gemetar, wajahnya tampak seperti orang yang tak tidur selama berminggu-minggu. Di depan tungkunya, bayangan Sri muncul lagi, bukan dalam wujud menyeramkan, tapi dengan senyum sedih yang menusuk hati. "Kang, lihatlah apa yang telah kau perbuat, mereka semua menderita," ucapnya lirih. Joko menutup telinga, berteriak histeris. "Aku melakukan ini untukmu, Sri. Untuk harga diri kita yang mereka injak-injak." Namun semakin keras ia berteriak, semakin kuat bayangan Sri mendekat. "Bukan harga diri yang kau jaga, Kang, tapi egomu sendiri," jawab suara itu lembut tapi tajam. Di sekeliling mereka, bayangan arwah preman yang telah mati berdiri, wajah mereka membusuk tapi mata mereka hidup, menatap Joko dengan pandangan yang haus balas dendam. "Kami sudah mati karena kau, Joko, sekarang giliranmu ikut bersama kami," bisik salah satu di antara mereka. Joko mundur, menabrak dinding, napasnya memburu. Ia berlari keluar rumah, tapi kabut menyambutnya seperti tirai neraka. Jalanan tak lagi terlihat, dan suara jeritan dari segala arah membuatnya kehilangan arah. Dari balik kabut, terdengar suara-suara tawa para preman yang dulu memukulnya di pasar. Joko, mana jatah bulanan lo?" Suara itu kembali, persis seperti hari ketika semuanya dimulai. Hanya saja kali ini, mereka bukan manusia lagi, tubuh mereka hitam legam, mulut mereka penuh darah, dan mata mereka menyala merah seperti bara. Joko menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam dalam kabut. Ia berlari menuju pasar Ciherang, berharap menemukan cahaya atau manusia, tapi yang ada hanyalah gerobak-gerobak hancur, sayuran busuk, dan suara gong kecil berdentang dari kejauhan. Di tengah pasar, ia melihat dirinya sendiri, sosok Joko lain berdiri diam, menatap dengan mata kosong. "Kau sudah terlalu jauh, Joko," kata sosok itu dengan suara yang sama dengannya. "Dunia tak lagi mau menerima orang yang bermain dengan darah arwah."
Joko menatap sosok itu dengan ketakutan, lalu berlari, tapi tak peduli kemana ia pergi, pasar itu seperti terus berputar, membuatnya kembali ke tempat yang sama. Ketika akhirnya ia terjatuh, tanah di bawahnya tiba-tiba berubah menjadi lumpur rawa. Dari bawah, tangan-tangan hitam muncul, menarik kakinya perlahan. Belum cukupkah, Joko? Suara eyang dari rawa lelembut kembali terdengar, kali ini lebih lembut, tapi dingin seperti kematian. Kau menuntut keadilan, tapi yang kau tanam hanyalah dendam. Dan dendam tidak pernah punya akhir, hanya lingkaran. Air mata Joko mengalir deras. Ia menjerit memohon ampun, tapi rawa tak mengenal belas kasihan. Tubuhnya perlahan tenggelam, sementara kabut menelan seluruh desa ke dalam keheningan yang panjang. Pagi berikutnya, kabut menghilang seolah tak pernah ada. Warga yang tersisa keluar dari rumah dengan wajah bingung. Pasar kembali terang, dan di tepi rawa, mereka menemukan gerobak sayur Joko, utuh, dengan sayuran segar di atasnya, seolah baru dibawa dari kebun. Tapi Joko tak pernah ditemukan. Beberapa orang bilang, mereka masih mendengar suaranya di malam-malam tertentu, menawarkan sayuran sambil berkata pelan, sayur segar, Bu, disertai aroma kenanga yang samar di udara. Namun para tetua di Ciherang tahu, bukan sayur yang dijual arwah itu, melainkan penyesalan yang tak pernah bisa ditebus. Dan sejak hari itu, siapapun yang lewat di dekat rawa lelembut, akan selalu mendengar bisikan yang sama. Jangan bangunkan apa yang sudah tidur, karena dendam selalu menagih nyawa. Sudah 3 minggu sejak Joko menghilang di rawa lelembut, namun ketenangan tak benar-benar kembali ke Ciherang. Meski kabut hitam telah sirna, hawa aneh masih menggantung di udara. Angin yang berhembus membawa aroma bunga kenanga, dan setiap kali matahari tenggelam, suara gamelan samar masih terdengar dari arah rawa. Warga mencoba melupakan semuanya, tapi setiap malam selalu ada yang mengaku melihat sosok bayangan pria tua mendorong gerobak sayur di tepi pasar. Lampu-lampu jalan tiba-tiba padam ketika bayangan itu lewat, dan ayam-ayam berkokok di tengah malam seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Suatu malam, Rina, gadis penjual tempe di pasar, memberanikan diri pulang lewat jalan belakang pasar, jalur yang melintasi rawa lelembut. Ia memegang senter kecil dan terus bersikir dalam hati. Tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara roda gerobak yang berdecit pelan di belakangnya. Sayur segar, Bu, suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Rina menoleh, tak ada siapapun. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke arah rawa, ia melihat bayangan seorang pria tua berdiri di tengah kabut tipis, wajahnya samar, dan di sampingnya, gerobak sayur berisi bunga kenanga, bukan sayuran. Rina menjerit dan lari sekuat tenaga. Keesokan paginya, warga menemukannya tak sadarkan diri di pinggir jalan, tubuhnya dingin, dan tangannya menggenggam sebatang kenanga yang masih basah. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mendekati rawa selepas maghrib. Tapi keanehan tak berhenti di situ. Beberapa orang mulai mendapati tanda aneh di depan rumah mereka, tanah hitam berbentuk lingkaran dengan abu dupa di tengahnya. Setiap rumah yang memiliki tanda itu, penghuninya jatuh sakit atau hilang keesokan harinya. Kutukan Ciherang sudah mulai berjalan, bisik para tetua desa dengan wajah pucat. Suro, kepala desa Ciherang, akhirnya mengundang seorang kiai dari Ciamis bernama Kiai Marwan. Lelaki sepuh itu datang dengan tongkat kayu dan sorot mata dalam yang menembus dinginnya malam. Begitu ia tiba di tepi rawa, ia langsung berlutut, menancapkan tongkatnya, dan membaca doa-doa panjang dalam bahasa Arab kuno. Rawa ini sudah jadi pintu antara dua alam, katanya lirih. Roh-roh yang dibangunkan oleh Joko belum kembali tidur. Mereka mencari keseimbangan, mencari nyawa pengganti. Ucapan itu membuat warga yang ikut mendengar langsung pucat. Kalau begitu, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Tanya Suro gemetar. Kiai Marwan menatap dalam ke arah rawa lelembut yang tampak tenang tapi berdenyut seperti hidup. Harus ada satu jiwa yang rela menggantikan tempat Joko, jawabnya perlahan. Hanya dengan itu pintu bisa tertutup. Suasana langsung tegang. Tak ada yang berani menawarkan diri, karena siapapun yang menggantikan Joko berarti mati, atau lebih buruk, hidup di dunia arwah selamanya. Namun sebelum ada yang sempat bicara, suara roda gerobak terdengar lagi. Semua menoleh, dan dari arah kabut muncul sosok Joko, mendorong gerobaknya dengan langkah lambat. Tubuhnya basah seperti baru keluar dari rawa, dan matanya kosong, memandang semua orang tanpa kehidupan. Joko, panggil Kiai Marwan pelan. Tapi sosok itu hanya tersenyum tipis.
Aku tak mau kembali sendirian, ucapnya lirih. Suaranya bukan suara manusia, tapi gema dari dua dunia. Tiba-tiba angin kencang bertiup, pohon-pohon menunduk, dan dari dalam rawa, ratusan bayangan hitam muncul, menari di atas air. Warga menjerit ketakutan, berlari pulang sambil menyebut nama Tuhan. Namun Joko tetap berdiri di tempatnya, menatap Kiai Marwan dengan tatapan hampa. "Kau pikir kau bisa menutup pintu yang sudah kubuka, Kiai?" Katanya pelan. Tidak ada yang bisa menutup dendam. Kiai Marwan mengangkat tongkatnya, berusaha membaca doa penutup, tapi tanah di bawahnya retak. Dari celahnya keluar tangan-tangan arwah yang menariknya hingga lutut. Suro dan warga mencoba menolong, namun kabut makin tebal. Dalam kekacauan itu, Joko berbalik menuju rawa, gerobaknya berderit pelan, dan satu persatu arwah kembali tenggelam bersamanya. Saat kabut mereda, hanya ada tongkat Kiai Marwan yang tersisa di tepi rawa, dan aroma kenanga yang menyesakkan dada. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Joko dengan lantang. Pasar Ciherang ditutup, rawa lelembut dipasangi pagar besi dan papan larangan besar bertuliskan, "Wilayah terlarang, kutukan masih hidup." Tapi di malam-malam sepi, beberapa orang bersumpah masih mendengar suara roda gerobak sayur melintas di jalan desa, diiringi bisikan pelan yang sama. "Sayur segar, Bu." Angin malam berembus pelan di jalanan lengang yang menghubungkan Ciherang dengan desa tetangga, Pasir Jati. Jalan itu kini sepi sejak pasar Ciherang ditutup. Tapi malam itu, suara yang sudah lama tak terdengar kembali menggema, roda gerobak berdecit pelan di antara kabut tipis. Seekor anjing menyalak keras, lalu tiba-tiba menjerit melengking sebelum suaranya hilang begitu saja. Dari kejauhan, seorang pria tua yang baru pulang dari kebun berhenti di tepi jalan. Ia menatap ke arah kabut yang bergerak aneh, seperti menari di bawah cahaya bulan. Lalu samar-samar terdengar suara yang membuat darahnya beku. "Sayur segar, Bu." Pria itu berlari pulang dengan napas tersengal. Keesokan harinya, warga Pasir Jati menemukan jejak roda gerobak di tanah basah, berakhir tepat di depan musola kecil. Tak ada siapapun di sana, hanya bunga kenanga yang berserakan dan abu dupa yang masih hangat. Sejak malam itu, keanehan mulai terjadi. Hasil panen membusuk tiba-tiba, ayam mati bergantian, dan anak-anak menangis tiap malam karena bermimpi tentang pria tua berwajah pucat membawa gerobak sayur. Warga yang pernah mendengar kisah Ciherang mulai panik, mereka tahu, kutukan itu telah berpindah tempat. Di desa Pasir Jati, ada seorang dukun tua bernama Mang Darsa yang dikenal bisa berhubungan dengan makhluk halus. Ia menolak pergi ketika warga memintanya kabur. "Kalau ini roh dari Ciherang, berarti dia belum tenang," katanya dengan suara berat. "Aku akan coba bicara dengannya malam ini." Malam pun tiba, dan Mang Darsa duduk di perbatasan rawa kecil, menyalakan dupa serta menaburkan bunga 7 rupa. Tak lama kemudian, udara di sekitarnya berubah dingin. Dari kabut muncul sosok Joko, mendorong gerobak dengan langkah lambat. "Kau bukan milik tempat ini," kata Mang Darsa tegas. Tapi Joko hanya menatap dengan mata kosong dan menjawab, "Aku hanya mencari rumah, tempat yang bisa menampung dendamku." Tiba-tiba, lampu minyak Mang Darsa padam. Dari dalam gerobak, muncul suara-suara lirih, tangisan, tawa, dan jeritan sekaligus. Darsa mencoba membaca mantra pelindung, tapi tubuhnya terasa berat, seolah ditarik ke tanah. Sosok-sosok hitam keluar dari gerobak Joko, melingkari dukun tua itu. "Kau pikir kau bisa hentikan aku?" Suara Joko menggema. "Aku bukan lagi manusia. Aku adalah utusan dendam mereka yang dipermalukan, diinjak, dilupakan." Dalam sekejap, tubuh Mang Darsa terseret ke dalam kabut, dan hanya tongkat bambunya yang tertinggal di tanah, masih hangat seperti baru saja terbakar. Kabar itu menyebar cepat. Warga Pasir Jati meninggalkan rumah mereka, membawa anak-anak dan barang seadanya. Tapi kemanapun mereka pergi, gerobak sayur itu selalu muncul. Kadang di pinggir sawah, kadang di perempatan jalan, bahkan di depan rumah mereka saat dini hari. Tidak pernah ada yang melihat Joko dengan jelas, hanya siluetnya, dan suara roda gerobak yang berdecit pelan, suara yang menandakan satu hal, kematian akan datang sebelum fajar. Polisi yang datang dari kota pun tak bisa menjelaskan apa-apa. Foto-foto yang mereka ambil di lokasi kejadian hanya menampilkan kabut pekat dan bayangan samar menyerupai wajah manusia. Di tengah ketakutan itu, seorang pemuda bernama Randy nekat menantang kutukan itu. "Kalau dia manusia, aku akan tangkap. Kalau dia hantu, aku mau lihat sendiri," katanya keras. Malam itu,
Ia menunggu di dekat rawa dengan senter dan kamera. Jam menunjukkan pukul 12 ketika udara mendadak berubah. Dingin, roda gerobak terdengar dari arah belakang. Randy menoleh, dan untuk sepersekian detik, ia melihat wajah Joko, pucat, matanya hitam seluruhnya, dan senyum kecil di bibirnya. "Sayur segar, Bu," bisiknya. Lalu lampu senter padam, diikuti jeritan yang membuat seluruh desa terbangun. Keesokan paginya, kamera Randy ditemukan tergantung di pohon, dengan satu foto terakhir, bayangan Joko berdiri di depan rumahnya, dan di belakangnya, kabut membentuk wajah ratusan orang menatap ke arah kamera. Sejak hari itu, tak ada yang berani tinggal di Pasir Jati. Desa itu menjadi wilayah terlarang seperti Ciherang, dua tempat yang diselimuti cerita yang sama, gerobak sayur yang datang dari dunia arwah, mencari mereka yang pernah tertawa atas penderitaan orang lain. Mereka bilang, Joko kini tak lagi mencari balas dendam, ia mencari teman. Dan siapapun yang mendengar suara roda gerobak di malam sunyi, berarti ia sudah terpilih untuk menemaninya, di dunia yang tak bisa dijangkau oleh manusia. 3 bulan setelah tragedi Pasir Jati, peta Jawa Barat tiba-tiba kehilangan satu nama, desa itu lenyap, seolah tak pernah ada. Satelit menampilkan hamparan kabut putih tebal menutupi lokasi bekas Pasir Jati, dan setiap orang yang mencoba masuk ke wilayah itu tak pernah kembali. Namun cerita terus menyebar, kabarnya, di dalam kabut itu terdengar suara gerobak sayur berjalan pelan, dan kadang-kadang, samar terdengar teriakan seseorang yang minta tolong. Para peneliti menyebutnya, anomali spiritual, tapi orang-orang desa tahu, itu kutukan Joko yang terus mencari tempat baru untuk menebar dendam. Malam-malam di wilayah sekitar Pasir Jati menjadi sunyi mencekam. Jalan desa yang dulu ramai kini seperti kuburan terbuka. Petani tak berani keluar setelah maghrib, dan anak-anak dilarang bermain di luar. Namun tetap saja, suara roda gerobak kadang muncul dari kejauhan, selalu 3 kali, lalu berhenti. Tak lama kemudian, salah satu warga akan hilang tanpa jejak. Orang-orang mulai percaya bahwa setiap kali suara itu berhenti, satu jiwa telah dipanggil untuk ikut bersama Joko. Tak peduli tua, muda, laki-laki, atau perempuan, jika kau mendengar suara itu, hidupmu sudah ditandai. Di desa tetangga bernama Sukamukti, seorang ustaz bernama Haji Mursid berusaha menghentikan teror itu dengan doa dan zikir berjamaah. Malam itu, seluruh warga berkumpul di masjid, membaca surah Yasin dengan suara serempak. Udara di dalam masjid menjadi dingin perlahan, dan lampu neon mulai berkedip. Tiba-tiba dari luar terdengar suara gerobak berdecit, mendekat perlahan ke arah masjid. Bacaan Yasin mulai tercekat, beberapa warga menangis ketakutan. Haji Mursid tetap tegar, ia berdiri dan berteriak lantang, "Wahai makhluk yang tersesat, aku perintahkan kau pergi atas nama Allah." Namun tak ada jawaban. Pintu masjid terbuka pelan, dan bau anyir darah menyebar ke seluruh ruangan. Di ambang pintu, berdiri sosok Joko, membawa gerobak sayur yang kini penuh kepala manusia, sebagian masih mengenakan peci, sebagian lainnya menatap kosong. Warga berlarian ketakutan, sementara Haji Mursid tetap berdiri, menatap langsung ke arah Joko. "Kau ingin ketenangan, bukan?" katanya lirih. Tapi Joko hanya berbisik, "Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan." Seketika itu, seluruh lampu padam, dan suara jeritan memenuhi langit Sukamukti malam itu. Keesokan harinya, desa Sukamukti sunyi. Tak ada seorang pun di jalan, tak ada ayam berkokok, tak ada suara azan. Polisi datang menemukan hanya sisa-sisa rumah terbakar, dan di tengah lapangan desa terdapat gerobak kayu yang terbakar setengah, dengan ukiran halus bertuliskan, "Dosa tak bisa dihapus dengan lupa." Setelah itu, Sukamukti resmi dianggap hilang dari peta. 2 desa dalam 3 bulan, pemerintah menyebutnya bencana alam, tapi warga tahu, Joko sudah menjadi arwah pengembara yang tak akan berhenti sampai semua yang berbuat dosa merasakan ketakutannya. Berita itu membuat seluruh daerah di sekitar ketakutan. Banyak yang meninggalkan rumah, pindah ke kota besar, tapi entah kenapa teror itu justru mengikuti mereka. Ada yang mendengar roda gerobak di parkiran apartemen, ada pula yang menemukan seikat sayur busuk di depan pintu rumah mereka dengan tulisan, "Segar dari Ciherang." Beberapa orang yang mencoba membakar sayur itu mengalami mimpi buruk seminggu penuh, bermimpi melihat wajah Joko tersenyum di belakang mereka, menatap tanpa berkedip. Sementara itu, seorang jurnalis muda bernama Intan mencoba mengungkap kebenaran di balik legenda Joko. Ia menelusuri arsip lama,
menemukan foto pasar Ciherang sebelum kebakaran, dan di sana, di pojok gambar, terlihat Joko sedang tersenyum bersama istri dan anaknya. Tapi di foto berikutnya, setelah kejadian pembakaran, wajah Joko terlihat kabur, seperti hilang dari realitas. Intan yakin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan, mungkin Joko bukan hanya roh dendam, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua, entitas yang menumpang pada rasa sakit manusia. Malam itu, Intan bermimpi. Ia berada di jalan sepi, diterangi cahaya bulan, dan mendengar suara roda gerobak mendekat. Dari kabut muncul Joko, menatapnya dalam diam. "Kau ingin tahu kebenaran?" katanya pelan. "Ikuti aku." Saat Intan terbangun, di lantai kamarnya ada jejak roda tanah basah, dan satu kalimat terukir di cermin, "Bab berikutnya sudah menunggumu." Pagi itu, udara Bandung terasa dingin tak biasa. Kabut menggantung lebih lama dari biasanya, dan Intan terbangun dengan kepala berat serta bau tanah basah memenuhi kamarnya. Ia menatap cermin tempat tulisan misterius itu semalam, namun kini tulisan, "Bab berikutnya sudah menunggumu," telah hilang, digantikan noda hitam seperti jelaga. Jantungnya berdegup cepat. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi, Joko benar-benar memanggilnya. Di meja kerjanya, foto lama pasar Ciherang tergeletak, namun kini di ujung foto itu muncul bayangan samar gerobak sayur dengan roda berlumur darah. Intan memutuskan untuk berangkat ke lokasi bekas pasir jati, meski semua orang melarang. "Neng, jangan ke sana," ujar satpam kampusnya dengan wajah pucat. Yang masuk ke sana, nggak pernah balik lagi. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan membawa kamera dan alat perekam, ia menembus jalan menuju wilayah yang dianggap terkutuk itu. Sepanjang jalan, pepohonan terlihat seperti membungkuk, rantingnya bergesekan menimbulkan suara aneh, seperti bisikan dalam bahasa Sunda kuno yang tak ia mengerti. Saat sampai di perbatasan desa, sinyal ponselnya hilang total. Udara terasa berat, langkah kakinya seperti menapak di lumpur meski jalan kering. Semakin dalam ia melangkah, suara gerobak mulai terdengar pelan, berderit seperti roda tua yang menanggung beban berat. Ia berhenti, memegang kamera, mencoba merekam suara itu. Tapi di layar kamera, ia melihat bayangan seseorang berjalan di belakangnya, sosok pria parubaya membawa gerobak penuh sayur, dengan wajah pucat dan mata kosong. "Joko," bisiknya tanpa sadar. Saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Intan melanjutkan perjalanan dengan napas memburu. Di tengah kabut, ia melihat pasar tua yang separuh tertimbun tanah. Meja-meja kayu tergeletak, sayur-sayuran membusuk menumpuk di lantai, namun di tengah lapangan pasar itu berdiri gerobak kayu utuh, seolah dijaga oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia mendekat perlahan, tangan gemetar. Begitu ia menyentuh gerobak itu, angin berhembus kencang, dan pandangannya berputar cepat. Dunia sekitarnya berubah, bangunan pasar yang hancur mendadak utuh, orang-orang berjualan lagi, suara tawar-menawar ramai, dan di pojok sana, Joko sedang menata sayurnya sambil tersenyum. "Selamat datang di awal segalanya," suara Joko terdengar di belakangnya. Intan berbalik, melihat Joko yang sama, tapi matanya kini hitam legam. "Kau bukan manusia lagi, Joko," ujar Intan ketakutan. "Kau terjebak di sini." Joko menatapnya dengan pandangan kosong. "Aku tidak terjebak, aku dipanggil. Mereka yang menertawakanku dulu masih hidup di hati orang-orang serakah. Dan aku, harus terus menyeimbangkan neraca." Seketika pasar itu berubah lagi menjadi neraka. Jeritan, asap hitam, dan wajah-wajah preman terbakar hidup-hidup memenuhi udara. Intan menjerit, mencoba berlari, tapi tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur darah. Suara gamelan Sunda menggema pelan, makin lama makin cepat hingga menyerupai detak jantung. Dari dalam gerobak, muncul tangan-tangan yang mencoba menariknya masuk. "Kau ingin tahu kebenaran?" Joko berkata pelan. Kebenaran selalu menelan yang mencarinya. Dengan sekali dorongan, Intan terjatuh ke dalam gerobak, dan pandangannya menjadi gelap. Ketika ia tersadar, ia sudah berada di dunia yang berbeda. Langitnya merah kehitaman, dan ribuan gerobak berbaris sejauh mata memandang, masing-masing membawa jiwa-jiwa yang tersesat. Di antara mereka, Joko berdiri di atas bukit tanah hitam, membawa obor biru, menatap langsung ke arahnya. "Selamat datang di rawa lembut," katanya dengan suara berat. "Inilah tempat di mana setiap dendam mencari bentuknya." Dan di dunia manusia, kamera milik Intan ditemukan oleh penduduk desa di tepi kabut. Di dalamnya hanya ada satu video,
berdurasi 8 menit, menampilkan Intan tersenyum ke arah kamera sebelum berbisik lirih, dia tidak mati. Dia hanya berpindah tempat. Setelah itu, layar video dipenuhi suara roda gerobak yang terus berputar tanpa henti. Udara di rawa lelembut terasa seperti api yang menyamar menjadi kabut. Intan melangkah pelan di atas tanah hitam yang licin, setiap langkahnya memunculkan bisikan samar dari bawah permukaan, suara jiwa-jiwa yang terperangkap. Di kejauhan, ratusan arwah tampak berjalan tanpa arah, sebagian membawa benda yang dulu paling mereka sayangi, pedang, rokok, bahkan uang lusuh. Semuanya memancarkan cahaya merah samar. Dari kejauhan, suara gamelan Sunda menggema, tapi kali ini suaranya lebih dalam, seolah dimainkan langsung oleh roh-roh yang menjerit di dalamnya. Intan menggigil. Ia sadar bahwa dirinya bukan lagi di dunia manusia. Dari tengah rawa muncul Joko, langkahnya tenang, membawa obor biru di tangan kanan dan tongkat bambu di tangan kiri. Sorot matanya tak lagi seperti manusia. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam merunduk hormat, seolah mengakui dirinya sebagai raja tempat itu. Inilah rawa lelembut, Intan, ucap Joko perlahan. Tempat di mana santet dilahirkan dan dendam diberi bentuk. Intan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau memilih jadi seperti ini, Joko? Kau bisa berhenti? Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Joko tersenyum getir. Berhenti. Aku sudah mati 3 kali, Intan. Sekali ketika mereka mempermalukanku. Kedua, ketika keluargaku terbakar karena ulah mereka. Dan ketiga, ketika aku menolak maaf yang diberikan Tuhan. Ia menatap langit merah di atas mereka. Sejak saat itu, aku tak bisa lagi mati. Aku menjadi penimbang dosa, penyalur keadilan bagi yang disakiti dan penghukum bagi yang lupa diri. Setiap kata yang keluar dari mulutnya menimbulkan riak di udara, seolah alam pun tunduk pada kemarahannya. Intan menatap di sekeliling, melihat arwah-arwah manusia yang menunduk dan menangis. Mereka, siapa? Tanya Intan. Joko menunjuk ke satu sisi rawa, di mana bayangan para preman tampak merangkak di atas tanah panas. Itu mereka yang menertawakanku dulu. Mereka yang mempermainkan hidup orang kecil. Mereka kini menjadi penjaga rawa, menebus dosa dengan rasa sakit yang tak pernah berhenti. Suara, jeritan menggema, dan dari bawah lumpur muncul wajah-wajah manusia, memohon ampun. Tapi tak satu pun di antara mereka bisa benar-benar mati. Dan aku, tanya Intan lirih, kenapa aku dibawa ke sini? Joko menatapnya dalam-dalam. Karena kau menulis kebenaran dengan hati yang masih bersih. Aku ingin kau menyaksikan, agar dunia tahu bahwa penderitaan orang kecil tak selalu bisa ditelan waktu. Kau akan menjadi suaraku, Intan. Intan menelan ludah, merasa tubuhnya mulai hangat, lalu panas. Cahaya biru mulai mengalir di nadinya, dan bayangan samar gerobak muncul di belakangnya. Tidak, aku manusia, teriaknya. Tapi Joko hanya menggeleng. Kau bukan manusia lagi. Kau saksi yang dipilih oleh rawa lelembut. Langit mulai retak. Dari celahnya, turun kilatan cahaya putih yang menembus tanah, menandakan bahwa dunia manusia sedang memanggil arwahnya kembali. Joko menatapnya penuh haru. Kembalilah, Intan. Ceritakan padanya apa yang kau lihat, sebelum semua dilupakan. Ia mengangkat tongkat bambunya, dan sekejap kemudian tubuh Intan tersedot ke dalam pusaran cahaya. Teriakan menggema, kabut runtuh, dan rawa lelembut kembali tenggelam dalam keheningan abadi. Ketika Intan membuka mata, ia sudah berada di kamar rumah sakit dengan tubuh lemah. Di sampingnya, kamera yang dulu ia bawa tergeletak. Ia memutar rekamannya dengan tangan gemetar, dan di layar muncul wajah Joko yang tersenyum lembut. Terima kasih, Intan, katanya. Sekarang dunia tahu aku pernah ada. Lalu layar menjadi gelap, diikuti suara gerobak yang berjalan perlahan menjauh. Intan menangis terseduh. Di luar jendela rumah sakit, hujan turun pelan, membawa aroma tanah dan sayuran segar. 3 minggu setelah Intan sadar dari koma, berita tentang kutukan gerobak sayur kembali menghiasi media sosial. Namun anehnya, setiap artikel yang ia tulis tentang Joko selalu menghilang dalam waktu kurang dari 1 jam. Server redaksi tiba-tiba error, emailnya terhapus, bahkan rekaman di kameranya lenyap tanpa jejak. Seolah ada kekuatan yang menolak kisah itu disebarkan. Intan mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar arwah dendam. Mungkin, Joko bukan sekadar korban, melainkan bagian dari rahasia kelam yang dijaga oleh alam sendiri. Malam itu, Intan mencoba menulis ulang kisahnya secara manual di laptop tanpa koneksi internet.
Tapi setiap kali ia mengetik nama Joko, layar berkedip dan huruf-huruf itu terhapus sendiri. Ia mencoba menulis dalam bahasa Sunda, tapi tiba-tiba terdengar suara roda berderit dari luar jendela. Degup jantungnya melonjak. Ia berjalan pelan menuju jendela dan menyingkap tirai. Di sana, di bawah hujan deras, tampak gerobak kayu berhenti di pinggir jalan. Tak ada siapapun yang mendorongnya. Hanya daun kol yang berserakan di sekitarnya, dan di antara tumpukan itu, terselip foto dirinya sendiri dengan tulisan, "Jangan buka pintu." Namun rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Intan membuka pintu perlahan. Udara dingin menerpa wajahnya, dan di depan rumahnya kini berdiri sosok laki-laki tua berjas hitam, mata merah, wajah penuh luka bakar. "Kau menulis tentang sesuatu yang harusnya tak diingat," katanya dengan suara serak. "Rawa lelembut bukan untuk manusia." Intan menatapnya tak percaya. "Siapa kau?" Lelaki itu tersenyum getir. "Aku dukun pertama yang menciptakan santet di tanah ini, sebelum Joko mengambil alih." Ia lalu melangkah maju. "Kau menulisnya, kau membangunkannya lagi." Suara petir menggema, dan tiba-tiba tubuh Intan terpental ke belakang. Cahaya biru melingkupi tubuhnya, dan dari lantai rumah muncul genangan air hitam pekat. Dari dalamnya, tangan-tangan muncul, mencoba menariknya masuk. Intan menjerit, namun di tengah kekacauan itu, terdengar suara Joko dari kejauhan, "Biarkan dia, Kinara. Dia pembawa pesan, bukan musuhmu." Lelaki tua itu berhenti, menatap kabut yang muncul di tengah ruangan. "Kau melanggar perjanjian, Joko. Arwah tak boleh kembali." Suara Joko terdengar dingin, "Aku tak kembali, aku hanya menepati janji." Dari kabut itu, sosok Joko muncul perlahan, dengan wajah lebih tenang dari sebelumnya. Matanya masih gelap, tapi ada cahaya kecil di tengahnya, tanda sisa-sisa kemanusiaan yang belum padam. Ia menatap Intan, lalu Kinara. "Kau ingin dunia lupa tentang santet, maka kau juga harus lupa siapa dirimu dulu," katanya datar. Seketika, tongkat bambu Joko menyala biru. Kinara berteriak marah, mengeluarkan segenggam abu dari jubahnya dan melemparkannya ke arah Joko. Dua kekuatan kuno itu bertabrakan, udara pecah dengan suara seperti kaca meledak. Intan berusaha berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Pandangan matanya berbayang, tapi ia melihat dengan jelas, dari benturan dua kekuatan itu, muncul ratusan arwah keluar dari lantai, menjerit sambil mencari jalan pulang. Rumah Intan berubah menjadi medan antara dunia hidup dan mati. Suara gamelan Sunda menggema, berganti tempo dari lembut menjadi ganas. Dan di tengah cahaya itu, Joko menatapnya sekali lagi, dengan senyum yang sayu. "Tulislah kebenaran, meski dunia berusaha menghapusnya. Karena setiap cerita punya roh yang ingin didengar." Ketika kilatan terakhir cahaya biru memudar, Joko dan Kinara lenyap tanpa jejak. Rumah Intan terbakar sebagian, tapi tubuhnya masih hidup. Ia menatap laptop di meja, dan di sana, halaman kosong tiba-tiba terisi sendiri dengan tulisan dalam aksara Sunda kuno. Ia tak mengerti artinya, tapi di baris terakhir ada satu kalimat dalam bahasa Indonesia, "Kebenaran tak bisa dimusnahkan, hanya bisa ditunda." Keesokan paginya, polisi menemukan Intan tertidur di depan rumahnya dengan kamera di pelukan. Di dalam kamera, ada satu video baru yang belum pernah ia rekam, menampilkan Joko sedang berjalan menjauh di antara kabut, mendorong gerobak kosong. Tak ada darah, tak ada sayur, hanya bayangan samar di bawah roda yang berputar, seperti dunia yang menunggu untuk ditulis ulang. Langit pagi itu di Bandung berwarna kelabu. Kabut turun perlahan menyelimuti jalanan, dan suara gerobak sayur terdengar samar dari kejauhan. Namun kali ini, bukan Joko yang mendorongnya, melainkan Intan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di tangan kirinya ia menggenggam kamera yang kini retak di bagian lensa. Ia berjalan tanpa arah, seperti orang yang tersesat antara dua dunia. Di setiap langkah, bayangan sayuran segar berubah menjadi layu, dan udara sekelilingnya membawa aroma tanah basah yang pekat. Ia bukan lagi jurnalis biasa, tapi saksi yang kini membawa warisan dari arwah dendam Jawa Barat. Beberapa warga yang melihatnya dari kejauhan mengira Intan kerasukan. Mereka berteriak memanggil, namun setiap kali mendekat, kabut menebal dan suara roda gerobak bergema nyaring, memaksa mereka mundur. Intan berhenti di depan pasar lama Ciherang, tempat semuanya bermula. Reruntuhan pasar itu kini tinggal puing, namun di tengahnya berdiri satu meja kayu utuh, dan di atasnya tersusun rapi sesaji, bunga 7 rupa, kemenyan, dan seikat bayam segar.
Ia tahu siapa yang menyiapkan itu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan dupa dan berbisik, "Aku sudah menulis kisahmu, Joko." Tapi dunia belum siap mendengarnya. Angin berputar pelan. Dari balik kabut, suara gamelan Sunda mengalun lembut, berbeda dari sebelumnya, tak lagi menyeramkan, melainkan menenangkan, seperti lagu perpisahan. Sosok Joko muncul, kali ini dengan wajah damai, tanpa amarah, tanpa kegelapan di matanya. "Terima kasih, Intan," ucapnya lirih. "Kau telah menepati janjimu." Ia menatap ke arah pasar yang hancur. "Dendamku sudah selesai, tapi selama masih ada manusia yang mempermainkan hidup orang kecil, rawa lelembut akan terus bernafas." Intan menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Apakah sekarang kau bisa pergi dengan tenang?" tanya Intan. Joko tersenyum samar. "Aku sudah bukan siapa-siapa lagi. Aku hanyalah angin yang membawa pelajaran." Ia mengangkat tangan, menyentuh kepala Intan, dan seketika tubuh gadis itu diselimuti cahaya putih lembut. Semua luka dan kelelahan yang selama ini ia pikul perlahan menguap. Namun di saat yang sama, ia merasa sesuatu meninggalkan dirinya, jiwa Joko yang kini sepenuhnya bebas. Gerobak di belakang mereka mulai hancur pelan-pelan, berubah menjadi debu yang terbawa angin. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Beberapa warga berlari ke arah pasar setelah melihat cahaya aneh dari kejauhan. Mereka menemukan Intan berdiri di tengah puing-puing, dengan mata memandang langit. Di tangannya, hanya tersisa kamera kecil dan buku catatan lusuh berisi tulisan tangannya sendiri. Namun ketika salah satu warga mencoba membacanya, halaman-halamannya kosong, kecuali satu baris terakhir yang tertulis dengan tinta merah, "Jangan tertawa pada penderitaan orang lain." Malam harinya, Intan menggelar siaran langsung terakhir di kanal beritanya. Dengan suara pelan, ia bercerita tanpa menyebut nama, tanpa menunjukkan bukti, tapi setiap kalimatnya mengguncang hati yang mendengar. Ia menutup siaran dengan kalimat, "Keadilan tak selalu datang lewat tangan manusia. Kadang, alam menagihnya dengan cara yang tak kita duga." Setelah itu, kanalnya lenyap. Tak pernah aktif lagi. Beberapa bulan kemudian, Pasar Ciherang direnovasi menjadi taman peringatan. Di tengah taman itu, berdiri sebuah patung kayu berbentuk gerobak sederhana, tanpa nama, tanpa ukiran. Namun setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar bersumpah mendengar suara roda berderit pelan dan aroma sayur segar memenuhi udara. Mereka tahu, itu bukan kutukan, melainkan pengingat, bahwa di tanah Jawa Barat, dendam seorang pedagang sayur pernah mengguncang dunia gaib dan dunia nyata sekaligus. Dan di suatu pagi yang tenang, seorang anak kecil bermain di taman itu. Ia menemukan kamera tua di semak-semak. Saat menyalakannya, hanya ada satu gambar tersisa, Joko tersenyum di tengah pasar yang cerah, membawa gerobak penuh sayur, dengan langit biru tanpa kabut. Di bawah foto itu, tertera satu kalimat pendek yang seakan menutup segalanya. "Setiap jiwa kecil pun berhak dihormati."